Brand purpose. Sering tidak kita menemukan produk yang umurnya tidak lama, bangunan yang rapuh pondasinya atau kehilangan fungsinya, kebijakan yang tidak berpihak, organisasi masyarakat yang hilang arah, dan koperasi yang jauh dari manfaatnya. Hal seperti itu banyak terjadi karena pola pikirnya terbalik. Kita terbiasa memikirkan apa bentuk bangunannya tanpa didukung dengan alasan yang kuat. Kenapa kita harus membuat suatu bangunan tersebut? Rumah yang dibangun tanpa memikirkan jumlah anggota keluarga, sumber daya sekitar, dan kondisi lingkungan akan membuat rumah tersebut jadi kurang berfungsi dan pondasinya rapuh. Padahal sudah berapa banyak uang yang kita investasikan untuk membuat rumah tersebut. Begitu juga dengan sebuah brand yang dibuat bukan karena masalah dan kebutuhan banyak orang, melainkan dibuat untuk sekedar mengambil peluang bisnis saja. Karena itu, segala sesuatu yang kita bangun harusnya berangkat dari purpose-nya dulu. Purpose adalah hakikat, fitrah, sebuah alasan kuat, manfaat, kenapa sebuah organisasi, perusahaan, atau brand hadir di dunia ini. Untuk menemukan purpose brand tersebut, bisa kita mulai dari pertanyaan mendasar berikut. 1. Mengapa brand tersebut hadir di dunia ini? 2. Bagaimana brand tersebut bermanfaat dengan segala yang dimilikinya? 3. Apa bentuk dari manfaat brand tersebut? Lingkaran ini berasal dari konsep Golden Circle yang diperkenalkan oleh seorang penulis dan motivator bernama Simon Sinek dalam bukunya Start with Why. Dia berkata, organisasi atau brand yang sukses selalu memiliki satu purpose yang menjadi dasar untuk semua keputusan dan tindakan yang diambil oleh organisasi atau brand tersebut. Seperti apa ya purpose yang ada di brand-brand sukses tersebut? Gojek misalnya. Hadirnya Gojek dimulai dari kegelisahan seorang founder saat melihat kemacetan kota besar yang menghambat semua orang. Dia juga melihat bahwa ojek pangkalan ternyata hanya menghasilkan pendapatan saat jam berangkat kantor dan jam pulang kantor saja. Si founder berpikir bahwa ini masalah yang perlu diselesaikan. Apa saja itu? 1. Masalah terhambatnya aktivitas masyarakat kota besar. 2. Masalah pendapatan ojek pangkalan yang terbatas. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Si founder mempunyai skill entrepreneurship yang ingin memanfaatkan teknologi untuk memberdayakan ojek sekaligus mengatasi masalah kemacetan. Ia mengumpulkan beberapa kolega yang ahli di bidang program komputer dan aplikasi. Ia percaya teknologi dan kecepatan memudahkan masyarakat dan para ojek mengatasi masalahnya. Nah, barulah ditemukan bentuk dari solusi ini. Gojek menciptakan sebuah aplikasi ojek online yang tidak hanya menghilangkan hambatan di jalan, tapi juga hambatan saat memesan makanan dan berbelanja. Di sini jelas, purpose Gojek adalah selalu menghilangkan hambatan sehari-hari menggunakan teknologi dan kecepatan ojek. Stocksy. Stocksy dimulai dari kegelisahan para seniman, fotografer, dan kreatif desainer yang ingin memproduksi dan menghasilkan pendapatan dari penjualan gambar-gambar berkualitas dengan harga lebih baik. Saat itu, penyedia gambar online semakin kurang berkualitas, tidak kreatif, dan dijual dengan harga yang murah. Hal ini membuat banyak pekerja seni dan fotografer tidak bergairah memproduksi gambar-gambar berkualitas. Disinilah masalah utamanya. Ada kelompok pekerja kreatif yang sulit menemukan platform online untuk menjual karya visual yang berkualitas dengan harga lebih baik. Gimana ya solusinya? Karena mereka punya skill kreatif masing-masing, mereka berkumpul untuk memproduksi karya-karya visual menarik bersama-sama yang banyak dicari, dibeli, dan digunakan oleh pengguna. Didukung dengan teknologi, karya-karya mereka disusun berdasarkan kebutuhan pengguna.
Lalu, apa bentuknya? Stocksy menciptakan sebuah platform online penyedia visual berkualitas dengan teknologi pencarian dan harga yang lebih bersaing. Purpose Stocksy sangat jelas. Stocksy memberdayakan sekumpulan seniman kreatif yang memproduksi kualitas visual. Stocksy ini adalah contoh perusahaan dengan badan hukum koperasi yang dijalankan dengan teknologi. Oke, dua brand tadi adalah contoh brand yang sukses dan bertahan hingga saat ini. Identitas mereka dikenal luas bukan hanya tampilannya saja, tapi juga manfaatnya. Biasanya kalau brand yang manfaatnya terasa sampai ke pengguna, artinya memang brand tersebut punya purpose yang benar-benar berangkat dari masalah nyata. Beda ceritanya dengan brand yang sengaja membuat purpose-nya terdengar indah dan keren, menggunakan kata-kata bombastis, tapi ternyata tidak menjawab masalah. Tipsnya adalah kita harus jujur. Jujur melihat, mengobservasi apa masalah orang-orang di sekitar kita. Lalu jujur melihat kapasitas kita untuk memberi solusinya. Tidak usah mengada-ngada, dan tidak usah terburu-buru ingin membuat sesuatu yang hebat di depan orang-orang, yang pasti harus bermanfaat. Lalu bagaimana dengan purpose dari koperasi Anda? Kita lanjutkan di video berikutnya.